Merdunya suara musik perkusi dimainkan oleh para pemuda penggerak UMKM. Ayo mari kolaborasi, kebangkitan ekonomi semakin nyata. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Nugroho Joko Prastowo, Kepala Perwakilan BI Solo. Yang saya hormati Ibu Bimala, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Solo. Terima kasih Ibu. Yang saya hormati Ibu Rini Indrayani, Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Surakarta. Terima kasih Ibu. Dan rekan-rekan, para pelaku UMKM ekonomi kreatif sebanyak 29 yang saya cintai, yang saya kasihi. Saya ingin perkenalkan beberapa tim dari Kemenparekraf yang sudah hadir di sini. Pertama, Deputi Bidang Industri dan Investasi Bapak Hanung Bramantio. Hanung singkatan dari Hangki Manurung. Dia dari Sumatera Utara, sudah lama di Jakarta, tidak kentara lagi logatnya. Pak Hengki ini membidangi industri dan investasi, dan di situ ada akses pembiayaan, ada manajemen industri, ada manajemen investasi, tapi juga yang terpenting ada bidang standarisasi dan sertifikasi. Jadi Pak Hengki ini footprintnya besar. Dan beberapa program-program inti kita seperti dana hibah pariwisata, program NIB, bantuan pemerintah untuk usaha pariwisata juga diluncurkan melalui Direktorat Pembiayaan di tempatnya Pak Hengki ini. Selanjutnya hadir juga Akamsi, anak kampung sini, Ibu Sesdep, Ibu Oneng Setiaharini. Ibu Oneng ini Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur. Beliau betul-betul anak kampung sini, dan karena Solo adalah kota kreatif berbasis seni pertunjukan, beliau adalah salah satu penari handal dan nanti mewakili menterinya untuk kegiatan menari, Solo Menari. Beliau kesini kerja kita optimalkan, bukan hanya sebagai sesdep tapi suruh menari juga. Juga hadir di sini Ibu Maisaroh, namanya Bu Iyo, Direktur Meeting Incentive Conventions and Exhibitions, yang merupakan satu direktorat khusus. Ibu Direktur ini ada di bawah Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan atau Events. Karena kita merancang kebangkitan pariwisata ekonomi kreatif ini berbasis events, makanya Ibu Iyung atau Ibu Masruroh ini memiliki tugas untuk menata event-event khususnya yang berbasis MICE agar kita bisa segera bangkit peluang usaha, karena setiap kegiatan melibatkan begitu banyak lapangan kerja. Event organizer itu mulai dari wedding organizer sampai dengan MICE, semua memiliki dampak ekonomi. Dan karena tadi Pak Mas Wali targetnya 5,5, tentunya events adalah salah satu pemicu dan pemacu kebangkitan ekonomi kita. Juga hadir di sini tenaga ahli saya bernama Pak Hadi. Saya perkenalkan untuk menjalin komunikasi dengan para komunitas UMKM dan beberapa rekan-rekan juga. Ada Akamsi. Nah, saya juga punya 2 Akamsi di sini. Tadi gagal diperkenalkan, tapi ini saya bangga punya Sespri Mas Hanifan Fuadi. Nah, ini di belakang. Lahir dan besar di Solo. Jadi dia tugas ke sini Putra Solo sekalian mudik. Dan saya udah tugaskan dia jangan hanya roh hasil dan rohali, rombongan hanya silaturahim dan rombongan hanya lihat-lihat. Dia harus menjadi rojali, yaitu rombongan yang jadi beli produk ekonomi kreatif Solo Raya.
Jadi bukan hanya dia beli oleh-oleh dari Jakarta bawa ke sini, tapi juga beli oleh-oleh dari sini, pelaku ekonomi kreatif untuk dibawa balik. Karena THR-nya sudah cair, Pak. ASN ini THR-nya 34 triliun rupiah, Pak. Wow. Mohon dibelanjakan. Sehingga karena ekonomi kita kan berbasis konsumsi, betul Pak ya? Jadi kalau konsumsi kita gerakan, maka target Mas Wali 5,5 insya Allah bisa tercapai. Dan saya ingin menyampaikan beberapa pandangan, nanti kita namanya juga Sarasehan, kita dialog, jadi saya singkat saja. Terima kasih Kepala Perwakilan Bank Indonesia Solo. Pertama-tama stakeholders yang berbahagia, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan sehat dan bisa hadir pada Sarasehan ini. Peran dari UMKM bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif super penting bagi kami, karena bangkitnya perekonomian nasional ditandai dengan bangkitnya sektor parekraf. 2 tahun kita betul-betul diterpa pandemi ini yang sangat berdampak luar biasa dahsyat secara kontraksi kepada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Salah satu hal yang memberikan kontribusi justru adalah UMKM. Dan UMKM yang memiliki peranan penting bagi ketahanan ekonomi kita. UMKM yang paling terdampak secara ekonomi ini bisa menjadi pemicu sekaligus juga lokomotif, terutama UMKM kreatif untuk mendorong mereka bisa bangkit. Dan salah satu caranya adalah Go Digital atau saya sebut tadi kan 3G, gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama. Jadi gercep karena we don't have much time. Kita 2 tahun sudah betul-betul habis melawan pandemi. Kami semua fokus menyelamatkan kesehatan dan jiwa masyarakat Indonesia. Saatnya sekarang kita gercep untuk pulih. Geber, you cannot do by yourself. Mesti gerak bersama. Move together. Recover together. Gerak bersama. Dan gaspol. Garap semua potensi online. Makanya kami mendorong Go Digital dan Go Online, dan produk Indonesia telah terbukti berhasil mengekspor. Dan tahun lalu pecah rekor, yaitu produk ekonomi kreatif yang diekspor sebesar 21 miliar US dollar. Tepuk tangan untuk kita semua. Tahun ini saya optimis semakin meningkat. Siap semua? Kurang kompak. Siap semua? Saya sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan Mas Wali beserta seluruh jajarannya, Bu Kabit juga, bahwa kolaborasi dengan Bank Indonesia Solo ini bisa memandu, memberikan pelatihan dan juga pendampingan, membimbing dan melakukan kurasi pada rangkaian yang berkesinambungan atau sustainable, menghasilkan produk-produk UMKM yang berkualitas dan berdaya saing internasional, khususnya dari Solo Raya. Kami memiliki beberapa program yang kita harapkan nanti bisa kolaborasi juga agar UMKM kita semakin naik kelas. Salah satunya adalah bedakan. Kalau ibu-ibu mau ke acara mereka bedakan. Tuh ada ibu-ibu yang lihat bedaknya sudah glowing. Alis matanya mana tuh, lihat alis matanya kayak stang motor Harley. Itu karena mereka bedakan dan makeup. Nah kita punya program bedakan, singkatannya adalah bedah desain kemasan kuliner Nusantara. Jadi content is king, tapi packaging is queen. Jadi isinya itu penting, tapi kemasannya menjadi queen. Dan kalau king dan queen bersatu menjadi kingdom. Kingdom ini adalah ekosistem ekonomi kreatif. Saya bilang kalau kita ke negara-negara lain seperti misalnya Jepang, produknya di dalamnya mungkin biasa, tapi packagingnya luar biasa. Dan akhirnya harga nilai tambahnya itu bisa 2-3 kali lipat. Jadi bedakan ini adalah program peningkatan nilai tambah produk dan pengembangan usaha bagi para pelaku kreatif kuliner. Coba angkat tangan yang kuliner. Mari kita lihat. Wow. Mereka ini
adalah 41,5%. Penyumbang subsektor ekonomi kreatif pada PDB kita. Tepuk tangan untuk beliau. Tapi kalau urusan ekspor, yang merajai adalah fashion. Angkat tangan fashion. Yes. Terima kasih fashion. Jadi 21 miliar dolar ini ditopang oleh fashion. Dan kalau bicara pariwisata, karena kita harus menjadi rojali, rombongan yang jadi beli oleh-oleh, berarti ditopang oleh sektor kria. Angkat tangan yang kria. Terima kasih kria. Yang kedua, program kami adalah aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia. 15 tahun lebih saya terlibat dalam pemberdayaan UMKM, mulai dari HIPMI, Kadin, APSI, sampai beberapa kegiatan untuk pemberdayaan UMKM. Saya belum melihat suatu langkah kolaborasi yang luar biasa. Dan Gernas Bangga Buatan Indonesia, terima kasih Bapak Gubernur dan seluruh jajarannya membantu kita untuk mencapai target 30 juta UMKM yang onboarding masuk ke dalam ekosistem ekonomi digital melalui toko daring dan marketplace di akhir tahun 2023. Gernas BBI telah berhasil mendorong 5,5 juta tambahan UMKM atau artisan, sehingga totalnya di tahun 2021 akhir kemarin sudah mencapai 17,2 juta. Tepuk tangan untuk kita semua. Yeay! Mana suaranya? Yeay! Nah, program stimulus BBI PEN yang kami jalankan tahun 2021 dan akan kami lakukan lagi tahun ini, alhamdulillah sudah menghasilkan 150.000 transaksi dengan total nilai sebesar 36 miliar rupiah. Kita akan tingkatkan, mudah-mudahan bisa didukung juga oleh para pelaku UMKM di Solo Raya. Dan program aksi afirmasi yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, BUMN, kementerian lembaga, dan juga para stakeholders lainnya berhasil menembus angka 539 triliun dari target 400 triliun tahun ini. Dengan ini kita harapkan Gernas BBI ini akan bisa menopang pertumbuhan ekonomi sampai 1,8% dan menciptakan lapangan kerja baru sebesar 2 juta lapangan kerja baru. Selanjutnya, AKI, Apresiasi Kreasi Indonesia, menjadi Road to G20. Jadi ini adalah events, side events yang kita harapkan menjadi events yang membuka jalan untuk G20 dan akan beberapa event diselenggarakan di Solo Raya ini. Kami berharap ini juga mengangkat kapasitas dari kota dan kabupaten sehingga G20 ini bukan hanya milik pemerintah pusat, bukan hanya milik negara-negara besar, tapi juga milik para UMKM. Setuju? Selanjutnya, pameran UMKM yang diselenggarakan Kemenparekraf sekitar 180 UMKM di 17 lokasi pelaksanaan sosialisasi, protokol kesehatan CHSE, MICE, dan event. Dan alhamdulillah menghasilkan transaksi yang sudah terserap sekitar 300 juta rupiah. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, side events dari G20 pariwisata dan ekonomi kreatif ini adalah memastikan menjaga momentum kebangkitan ekonomi khususnya di sektor UMKM. Salah satu dari 5 line action adalah innovations, digitalizations, dan creative economy. Ini menjadikan ekonomi kreatif kita sebagai pendorong untuk meningkatkan rantai nilai pariwisata, meningkatkan daya saing UMKM, dan juga daya tarik destinasi. Kalau bicara Solo Raya, pariwisatanya top. Ekonomi kreatifnya sangat menjanjikan. Kita memprediksi tahun ini menciptakan 700.000 lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif dan 400.000 lapangan kerja baru dan berkualitas di sektor pariwisata. Sehingga total akan ada 1,1 juta lapangan kerja baru. Ini semuanya ditopang 97% oleh UMKM. Tanggal 20 April 2022 yang lalu kami meluncing 3 side events G20. Salah satunya adalah Asian Venture Philanthropic Network, AVPN Conference,
World Conference on Creative Economy, dan yang terpenting karena akan dilakukan di Solo, yaitu International Wellness Tourism Conference and Festival 5-7 Agustus 2022. Kami mengundang semua UMKM untuk turut berpartisipasi di acara yang mudah-mudahan bisa menjadi kebangkitan ekonomi kita. Siap? Nah, Kota Solo ini menjadi tuan rumah penyelenggaraan International Wellness Tourism Conference. Ini adalah conference tentang wisata kebugaran. Nah, kalau saya datang ke Solo Raya ini tiba-tiba begitu mendarat di airport langsung merasa bugar. Karena kenapa? Karena banyak sekali kegiatan yang membuat kita sehat dari segi fisik maupun mental. Jadi ada jamu, ada juga spa, ada juga kegiatan olahraga lari. Nanti malam kita akan lari, Pak. Saya posting malam ini saya mau lari dari Royal Heritage, muter-muter 5 km, tiba-tiba sudah 60 orang yang daftar. Berarti Kota Solo penuh dengan para pecinta sports tourism. Nah, ini yang kita harapkan akan semakin mendorong, apalagi International Wellness Tourism Conference ini adalah pertama kali dalam sejarah, dan Solo Raya mengukir sejarah sebagai tuan rumah pertama. Dan side events G20 ini kita harapkan untuk mempromosikan pariwisata Indonesia juga mampu untuk menciptakan lapangan kerja baru dan berkualitas, dan saya harapkan bukan sekali lagi hanya melibatkan usaha-usaha yang ada di atas, tapi juga para UMKM harus berpartisipasi. Peran luar biasa antara kementerian, lembaga, stakeholders, teman-teman BI. Tepuk tangan dulu untuk BI. Yeay. Pemerintah Kota Solo dan juga Solo Raya sekitarnya, pelaku parekraf. Tepuk tangan untuk pelaku parekraf semuanya. Kita harapkan strateginya adalah inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Saya menunggu untuk mendengar masukan dalam Sahabat Sehat ini, dan ini sifatnya diskusi. Jadi tadi silakan disampaikan, jangan ada yang disimpan-simpan, di-share supaya kita bisa menghadirkan solusi, karena sesuai dengan arahan Presiden Jokowi bahwa kita harus tata ekonomi baru kita pasca pandemi. Kita akan segera sebentar lagi masuki era transisi. Mudah-mudahan setelah liburan Lebaran, kalau tidak ada kenaikan kasus, kita bisa mengumumkan. Amin. Karena kalau kita sudah mengumumkan, maka akan waktu 6 bulan kita mempersiapkan, dan ini kita pastikan tatanan ekonomi baru kita bisa lebih berpihak kepada UMKM, berkeadilan kepada usaha ekonomi kreatif, dan bisa membangkitkan ekonomi kita, membuka lapangan kerja melalui UMKM kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.